Ketemu lagi bersama gua Mario Hadi di Eksekusi Siaran. Kali ini gua bareng sama siapa? Kasih tahu dong namanya, kasih tahu dong. Nama Aing Agung Purnomo, lahir di Bulan Purnama, guys. Oh, nggak ada yang nanya bagian itu. Oke. Ya, kali ini Agung kita akan berbincang-bincang sedikit nih tentang profesi Agung ini sebagai apa sih? Saya mah apa tuh cuman freelancer saya mah. Agung ya freelancer tuh kan banyak. Ada yang sebagai perampok, pencuri, penada, Dukun ya. gimana? Freelancer dong, itu freelancer dong, jelas. Nah, makanya kasih tahu dong, sebagai freelancer itu apa sih? Di bidang apa lah? Kasih tahu dong. Oke, kalau Aing tuh di bidang visual. Visual. Atau dokumentasi lah. Dokumentasi berarti semacam fotografer atau videografer ya? Betul. Sejenis itulah ya. Editor, ya. motion grafis. Ya, udahlah ya. Intinya mah ada di foto atau video lah ya. Betul. Tentang itu dua itu. Buat teman-teman yang nggak tahu juga, Agung tuh sekarang udah megang beberapa brand yang project brand ya. Project brand Lebih yang ke PH. PH itu apa? Produksi host. Ya. Apa tuh contohnya? Ya, PH. Enggak, contoh yang lagi dijalanin produknya apa sekarang? Ya, semacam wedding, prewed ataupun Oh, itu masuk ya salah satunya ya? Iya. Oh, oke. Berarti di PH Agung ini sekarang tuh bukan cuma brand doang ya, ada yang wedding, ada apa lagi sih? Event, brand, Terus foto modeling kayak gitu ada jalan nggak sih? Company profile. Kalau model itu cuman nggak, biasanya gini, kelebihan fotografer atau videografer itu kan model cantik. Nanti biasanya itu biasanya pengen sih, dong biasanya kalau untuk sekelas saya ya, itu biasanya untuk fotografer videografer yang sedang gabut atau yang sedang cari perhatian. Oke. Nah, berarti biasanya nih kan bisa kalau model-model nih kelebihannya kan foto model biasanya kalau foto atau mau dong difotoin Gung sebanyak yang gitu kan, atau maksudnya saya ke arah situ tadi. ya biasanya dibayar sama atau suka gak sih kalau yang kayak gitu? Suka ada nggak yang nawar-nawari mau dong gitu? Enggak sih, Enggak ya? Enggak, mama nggak akan nonton, kok tenang aja kali. Gua tadi nemu berita nih sebelum ngetek. Ini adalah judulnya nih ya, kita langsung. Ini ada dari idntimes.com. Beritanya adalah hanya fotografer asli yang mengalami 17 permasalahan ini. Banyak banget, Bos. Nah, tapi ini kita lihat dulu ya isi beritanya kayak gimana. Untuk yang pertama nih, Gung. Langsung di reaction aja ya, langsung ditanggapi. Kapan nih mau cari kerjaan sungguhan? Apa ya? Karena mungkin masih seneng gitu, seneng buat bebas gitu, lebih ke geraknya bebas gitu. Oh, oke. Walaupun memang tetap ada ikatan gitu, ada keterbatasan dari kebebasan tersebut, kayak misalkan berhubungan sama kliennya misalkan requestnya kayak gini, dan ya namanya klien ya harus diwujudkan gitu. Tapi tetap gitu, perdebatan di situ selalu ada. Oh, berarti di idealis antara si videografer atau fotografer itu disesuaikan dengan si klien. Ya, karena klien tuh kan ibaratnya raja lah ya, dia ingin gini. Ya. Walaupun kita punya idealis, Klien bayar saya, Pak. ya benar, harus gitu ya, harus disesuaikan. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini, kapan nih mau cari kerja sungguhan? Sekarang masih ingin mengeksplor lah ya, mengeksplor diri. Karena pertanyaan itu biasanya muncul dari keluarga atau orang tua mungkin nggak akan. Nah, kalau orang tua ada sedikit mengerti, laki-laki bisa ngejelasin. Tapi kalau keluarga kadang kalau ditanya kerjanya apa nih sekarang? Oh freelance, masih freelance ya kerjanya nggak? Tapi kebetulan nih, kalau di keluarga saya itu nggak seperti kayak gitu. Oh enggak. Malahan saya sangat dibutuhkan ketika akan ada sebuah acara keluarga misalkan. Kalau bisa tuh saya tuh harus hadir malahan. Oh, untuk biar gratis ya. mendokumentasikan acara keluarga tersebut. Gitu. Dibayar nggak itu? Kalau keluarga? Ya ada aja lah yang ngasih. Ya maksudnya walaupun maksudnya saudara tidak dikomersilkan lah, maksudnya enggak kayak misalkan aku ngasih tidak sesuai rate lah ya. Ada harga promo keluarga gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau itu jatuhnya mungkin sebagai ya ini ya, harga keluarga lah ya. Oke. Lebih ingin didayakan gitu oleh keluarga. Ya, oke, benar. Pernyataan yang kedua nih. Hasil foto digunakan oleh klien atau orang iseng lainnya tanpa kredit dan diberikan filter aneh-aneh. Nah, ini tuh sering terjadi loh. Jadi kayak hasil karya, misalkan Agung punya hasil karya entah foto atau video itu, lalu
entah di re-upload atau di re-edit ulang tanpa memberikan kredit. Ya sangat bajingan sekali Pak. Bajingan ya. Bajingan sekali gitu. Itu tuh karena kan itu sering terjadi. Apakah itu secara hukum itu ada nggak sih? Kalau secara hukum Belum tahu lah ya. cipta mungkin kali ya. Tapi kan Copyright. itu kan harus didaftarkan dulu. Maksudnya itu harus Ya, dibuktikan nah itu. bahwa itu hasil karya cipta agung gitu. Nah itu, tapi untuk masalah hukumnya saya sih kurang paham gitu, kurang ngerti. Cuman Etika. berkaitan dengan hak cipta gitu, Ya. mungkin teman-teman juga mengerti lah ya. Nah itu milik orang, ibaratkanlah dipaling gitu, dirampok oleh. Lebih ke etika aja lah ya. Secara etika itu buruk banget lah ya. Banget lah. Janganlah kalian kalau misalkan kalian mau menggunakan hasil karya orang lain, izin. Dah kadang kalau izin pun kadang tidak bermasalah ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, Gung. Biaya yang dibayar versus karya hasil berbanding 180 derajat. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi perdebatan, Gung. Itu pasti sering terjadi dong. Sering sekali Pak. Di bidang jasa lah terutama kayak gini. Terlebih khususnya ke teman. Oke. Itu berarti awalnya tuh dari mana? Apakah salah sebagai memberikan harga teman? Sebenarnya ada masa salah dan ada masa yang ini bukan waktunya untuk kayak gini lagi gitu. Kayak misalkan gini, kita waktu awal-awal gitu bergelut di dunia visual, otomatis kan untuk apa, saya berbicara dari pengalaman saya sendiri ya. Apapun saya pasti hajar gitu tentang visual ini. Mau misalkan teman minta tolong ataupun saya bikin konten apapun, serumit apapun, segimanapun saya tetap kerjakan karena itu akan menciptakan sebuah proses atau perkembangan. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ini saat model yang datang benar-benar berbeda dari apa yang kamu lihat di portofolio itu rasanya. Nah, ini sering nih. Ini mungkin disebutnya sebagai apa ya? Fotogenik mungkin ya. Ya betul. Kita anggaplah ada cewek model lebih, kalau dari segi visual lebih senang yang biasa, yang kurang cantik, tapi fotogenik, di fotonya bagus. Atau justru yang cantik, tapi dia tidak, saat di foto justru dia malah kurang. Misalkan kita lihat Kaku fotonya, gitu ya? Anjir cantik. Tapi ketika saya lihat fotonya tersebut, dia cuma kayak misalkan selfie fotonya tuh kan, selfie atau misalkan nggak kayak foto model gitu. Iya. Nah ketika saya menengadakan pertemuan dan hunting langsung photoshoot sama dia dan lihat hasilnya, ataupun ketika sedang di directnya, dia agak kesulitan. Karena kaku mungkin ya? Karena kaku, tidak terbiasa. karena tidak terbiasa. Oke. Tapi ada juga nih orang yang mungkin cantiknya kalah sama yang tadi nih misal. Iya. Tapi ya ada daya jualnya tetap. Cuma kalau ngomongin kalah cantik ya kalah, misalkan yang si B ini. Nah tapi dia ketika lagi di direct, ketika lagi dia bergaya, kata si fotografernya gini gimana, dia langsung ngerti. Dia hanya lebih prioritas ke yang apa, Cantik. punya bakat dari segi gayanya gitu. Berarti anggaplah itu fotogenik. Berarti lebih baik biasa aja, tapi bisa maksimal saat jadikan konten atau fotonya gitu. Karena ya udah harus masuk standar minimal kan ya. Ya. Si orang tersebut. Model tuh lah, Kan udah bisa punya dikemas standar. dengan make up yang seperti apa gitu. Kalau make up yang handal kan dia harusnya ngerti karakter wajah, Benar. atau karakter suasana si model tersebut. Iya Contohnya sih, disentuh, di touch-nya seperti apa gitu. Ini yang berikutnya adalah pantas fotonya bagus, kamera itu pasti mahal banget. Kalau aku punya kamera mahal juga bisa kayak dia. Nah, ini ada tanda-tanda orang sirik, Gung. Ini tanda-tanda orang lemah. Orang lemah. Benar. Zaman sekarang tuh nggak bisa nyalahin gear Pak. Muka-muka ini Nggak bisa, karena kesel Pak. Saya tuh salut sama tim eksekusi gitu. Orang-orang tuh harus tahu sebenarnya behind the scene eksekusi ini anjing. orang jangan sampai tahu. Harus tahu Pak, biar menginspirasi orang gitu. Jangan. Ini Sekarang apa serba inspirasinya? udah gampang lah, Ya, itu benar. banyak ilmu. Terus ngomongin gear, zaman sekarang kamera HP aja udah pada OP gitu. Ya, kalau mobilnya. kayak gini lah ya. Sebenarnya gear itu kan disesuaikan dengan kemampuan lah ya. Itu jalannya proses tuh semua orang juga akan ingin mencapai ke titik itu gitu. Semua juga pengen punya kamera bagus gitu. Iya, tapi tetap harus melalui flow-nya gitu. Iya. Maksudnya tuh perlahan gitu, dari bawah gitu. Ya kalau nggak punya ya jangan tidak untuk memulai karena tidak punya kameranya juga, benar nggak sih? Udah mending gak usah di profesi visual aja gitu. Ya benar kata. Jadi jangan memaksakan diri. Oh dia mah karena kameranya bagus Sama gitu. konten kreator. Ini kita baca yang terakhir aja ya karena ini
ada banyak banget, ada 17. Iya. Nanti nextnya akan kita buatkan lagi. Ini mungkin videonya akan puluhan jam. Oke nih, yang terakhir. Oke lah, kali ini kita akan bayar mahal kok. Satu season fotonya 300.000 gimana? Nah ini tuh, ini gue masih belum ngerti nih. Satu season foto 300.000 tuh ini karena mungkin kemurahan ya maksudnya. Dan itu benar-benar sangat tidak tahu hati perasaan. Oh oke. Jujur gue juga nggak ngerti ini kayaknya maksudnya adalah karena kemurahan. Berarti satu season foto tuh adalah mungkin satu season itu hitungannya berapa sih? 3 jam, 2 jam? Ya segitu 3 jam biasa. 3 jam lah ya satu season, berarti dibayar per jam 100.000. Ini tuh dihitung besar kecilnya dari mana? Ini anggaplah gue seorang yang tidak ngerti dan gue berada di posisi mereka yang Jadi mungkin tidak sebenarnya ngerti. satu foto itu mahal, Pak. Satu foto itu Satu foto itu mahal sekali. karena Ya karena apa ya? Karena diedit juga, kemudian apa ketika udah dapat foto satu yang dibutuhkan, apalagi ini sangat menjual di dunia wartawan juga nih ya. Kayak misalkan Ahdi nih bukan jadi wartawan ya misalkan, jadi netizen biasa, tapi hobi Ahdi moto. ya Ketika ada tragedi apapun, Ahdi moto. Dan itu fotonya tersebut walaupun satu, tapi itu menggambarkan keseluruhan, dibutuhkan banget lah ya. menggambarkan keseluruhan cerita misalnya. Dan Ahdi kirim ke media. Oh itu bisa Dan dijual. Gue yakin itu pasti kalau misalkan memenuhi standarnya Standar tersebut, media, sampai misalkan si apa dipakai lah sebagai headline misalkan. itu tuh puluhan juta anjir. Oh gitu. Apalagi itu dengan media-media yang sudah besar gitu. Oh gua paham. Ngerti nggak? Kan yang ada satu pernyataan pertama yang serunya tuh adalah kapan nih mau cari kerja sungguhan. Nah ini tuh sebenarnya pernyataan yang atau pertanyaan yang tidak perlu disampaikan karena sebenarnya pekerjaan di freelance ini cukup menjanjikan ya. Sebenarnya freelance itu sungguhan juga kan kerja. Maksudnya sama kerja. Oke lah, cukup sekian ya karena gua pasti kalah. Jika sudah berbicara tentang diri guys. Jadi untuk ya ini mau ngasih pesan nih. Oke. Oh iya pesan-pesan. Untuk fotografer atau videografer, Jangan sampai mempersulit diri gitu Pak. Mempersulit diri seperti saya ya. Mempersulit diri seperti misalnya aduh, butuh lensa yang seperti ini, butuh kamera yang seperti ini. Tidak memanfaatkan apa yang dia punya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya apa Gung? Agung Purnomo Hadi. Nah nanti ada di Kita sini. tolong di bawah sini Nah. ya, Agung Purnomo Hadi. Oke, di follow ya buat teman-teman yang mungkin butuh jasa ini Gung, fotografer atau videografer bisa langsung kontak di Instagramnya juga. Lewat eksekusi. Jangan Oh, kontak iya. WA-nya. Oh ya, kontaknya harus lewat eksekusi katanya Gung. Harus Iya. eksekusi. Iya, oke. Ntar di eksekusi cantumin email aku. Ya benar, bisa lah. Pokoknya mah intinya mah jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Seandainya video ini bermanfaat, boleh di share. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, biar dapat notif langsung karena kita akan upload tiap hari di eksekusi. Semoga ini bisa bertahan sampai YouTube sudah tidak ada. Sampai kiamat. Ya, belum siapa tahu YouTube tahun depan udah nggak ada kan? Ya mungkin. Ya Masih siapa ada Facebook. tahu. Masih ada Facebook. Masih ada Ya, Facebook. cuman kayak gitulah. Oke, sekian dari gua Mario Ahdi. Oke, sekian dari saya Agung Purnomo. Mohon maaf. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye.